Selamat pagi teman-teman semua. Dalam video ini kelompok kami akan mempresentasikan materi yang sudah kami susun, yaitu tentang keamanan sistem informasi, kejahatan komputer, dan etika komputer. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Pertama, Ainopandi Albar, yaitu saya sendiri, dengan NIM 222190008. Kemudian Elsa Wulandari dengan NIM 222190003. Dan Yana Pranata dengan NIM 222190009. Baiklah, kita langsung saja ke materi pertama. Apa itu keamanan sistem informasi? Keamanan sistem informasi bisa diartikan sebagai kebijakan prosedur dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah kejahatan komputer. Contohnya seperti pencurian data atau perubahan program. Kejahatan komputer atau dikenal juga dengan cybercrimes dapat didefinisikan sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap perorangan atau kelompok individu dengan motif kriminal. Pelaku akan secara sengaja untuk menyakiti atau merusak reputasi korban dan menyebabkan kerugian fisik atau mental atau kerugian kepada korban baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu dengan menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti sekarang ini, yaitu internet. Selanjutnya, ketujuan keamanan sistem informasi. Tadi kita sudah membahas apa itu keamanan sistem informasi. Selanjutnya yaitu tujuan dari keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi mengacu pada perlindungan terhadap sumber daya informasi dalam organisasi dari ancaman oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Jadi di sini keamanan sistem informasi bertujuan untuk mengamankan seluruh sumber daya informasi dari sebuah organisasi atau perusahaan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Ada tiga tujuan utama keamanan sistem informasi, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, yang akan kita bahas pada materi selanjutnya. Baiklah, tadi di tujuan keamanan informasi, kita sudah menyinggung tentang kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dalam keamanan sistem informasi. Pada materi ini kita akan membahas aspek keamanan sistem informasi. Sebenarnya materi ini hanya lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu tujuan keamanan sistem informasi. Ada 4 aspek keamanan dalam sistem informasi. Yang pertama, ada kerahasiaan, yang merupakan usaha untuk menjaga informasi dari orang-orang yang tidak berhak mengakses informasi tersebut. Kemudian, integritas. Aspek ini menentukan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Informasi yang diterima harus sesuai dan sama persis seperti saat informasi dikirim. Selanjutnya, ketersediaan. Aspek ini berhubungan dengan ketersediaan data dan informasi yang berada dalam suatu sistem ketika dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu autentikasi. Aspek ini berhubungan dengan metode atau cara untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli, atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah masalah keamanan dalam sistem informasi. Jadi menurut Westerlings ada beberapa kemungkinan serangan atau attack. Yang pertama adalah interruption, yang mana perangkat sistem ini akan menjadi rusak atau tidak tersedia. Biasanya, serangan ini ditujukan kepada ketersediaan dari suatu sistem. Contoh serangan ini adalah denial of service attack. Serangan yang kedua adalah interception, yang mana pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangan ini yaitu adanya penyadapan atau wiretapping. Yang ketiga adalah modification, yang mana pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses, akan tapi dapat juga mengubah aset. Contohnya seperti mengubah isi dari website dengan pesan-pesan yang dapat merugikan pemilik website tersebut.
Yang keempat adalah fabrication, yang mana pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contoh dari serangan ini yaitu memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Selanjutnya adalah jenis kejahatan komputer berdasarkan sasaran kejahatannya. Jadi jenis kejahatan komputer ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah cybercrime yang menyerang individu atau against person. Jenis kejahatan ini sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu. Contoh serangan ini adalah pornografi dan cyberstalking. Jenis kejahatan yang kedua adalah cybercrime yang menyerang hak milik atau against property. Cybercrime ini dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain. Contohnya seperti pengaksesan komputer yang dilakukan secara tidak sah. Jenis kejahatan yang ketiga adalah cybercrime yang menyerang pemerintahan atau against government, yang mana cybercrime ini dilakukan dengan tujuan khusus yaitu menyerang pemerintah. Contoh dari penyerangan ini atau kejahatan ini adalah cyber terrorism. Lalu, bagaimanakah cara kita mengamankan data atau informasi pada sebuah sistem? Cara yang pertama adalah dengan cara pengendalian akses. Pengendalian akses dapat kita lakukan dengan 3 langkah. Yang pertama adalah identifikasi pemakai, dengan cara memberikan sesuatu yang kita ketahui, misalkan kata sandi atau password. Langkah yang kedua yaitu pembuktian keaslian pemakai, dengan cara memberikan sesuatu yang kita miliki, misalkan sidik jari dan tanda tangan. Langkah yang terakhir adalah otoritas pemakai. Setelah kedua langkah tersebut telah dilalui, kita akan mendapatkan otoritas untuk memasuki derajat pengguna. Contohnya, pengguna hanya mendapatkan otoritas untuk membaca file, sementara dengan pengguna lain memiliki otoritas untuk mengedit file. Cara mengamankan data dan informasi pada sebuah sistem yang kedua yaitu memantau serangan pada sistem. Sistem pemantau digunakan untuk mengetahui adanya penyusup yang masuk ke dalam sistem. Sistem ini disebut dengan Intruder Detection System atau IDS. Cara yang ketiga yaitu dengan mengenkripsi. Jadi enkripsi ini merupakan salah satu mekanisme untuk meningkatkan keamanan sistem dengan menggunakan teknologi enkripsi data. Jadi data atau informasi yang kita kirimkan akan diubah sedemikian rupa sehingga tidak mudah diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan. Cara yang keempat adalah dengan melakukan backup secara rutin. Dengan kita melakukan backup secara rutin, ini dapat menghindari kita dari penyusup yang ingin mencuri, menghapus, bahkan melakukan modifikasi pada data yang kita miliki. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya Elsa. Selanjutnya materi yang akan saya sampaikan yaitu etika komputer. Pengertian dari etika komputer sendiri adalah sebagai analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta formulasi dan justifikasi kebijakan untuk menggunakan teknologi tersebut secara etis. Selanjutnya yaitu untuk menanamkan kebiasaan komputer yang sesuai etika harus dijadikan kebijakan organisasi etis. Pada era 1940 sampai 1950-an yang dikemukakan oleh Norbert Wiener menciptakan cybernetic atau the science of information feedback. Sistem dikombinasikan dengan komputer digital dikenal dengan sebutan teknologi informasi atau disebut juga dengan TI. Selanjutnya pada era 1960-an yang dikemukakan oleh Don Parker, pemimpin pengembangan kode etik profesional yang dilakukan untuk Association for Computing
Machinery atau ACM menerbitkan buku Rules of Ethics in Information Processing. Selanjutnya pada era 1970-an yang dikemukakan oleh Joseph Weizenbaum menciptakan ELIZA atau ELIZA, tiruan dari psikoterapis Roger Rein, bukti bahwa komputer akan melakukan otomatisasi psikoterapi. Selanjutnya pada era 1980-an yang dikemukakan oleh James Moore dari Dartmouth College menerbitkan artikel menarik yang berjudul What is Computer Ethics sebagai isu khusus pada jurnal Metafilosofi, dan David Johnson dari Rensselaer Polytechnic Institute menerbitkan buku teks Computer Ethics. Yang terakhir yaitu pada era 1990-an sampai sekarang, sepanjang tahun 1990, berbagai pelatihan baru di Universitas Pusat Riset, konferensi, jurnal, buku, teks, dan artikel menunjukkan suatu keanekaragaman yang luas tentang topik di bidang etika komputer. Selanjutnya di sini ada beberapa pandangan dalam cakupan etika komputer. Yang pertama yaitu pandangan dari Walter Wiener mengatakan munculnya etika komputer adalah kebijakan dalam penggunaan teknologi komputer yang belum jelas. Yang kedua, pandangan dari James Moore juga mengartikan etika komputer ini adalah sebagai bidang ilmu yang tidak terikat secara khusus dengan teori ahli filsafat manapun dan compatible dengan pendekatan metodologis yang luas pada pemecahan masalah etis. Selanjutnya yang ketiga yaitu menurut pandangan Deborah Johnson, di bidang ini juga sebagai satu studi tentang cara yang ditempuh oleh komputer memiliki standar moral baru yang memeriksa kita sebagai penggunanya untuk menerapkan yaitu norma-norma baru di dalam dunia yang belum dipetakan. Yang terakhir yaitu ada Donald Gutterburn. Etika komputer harus dipandang sebagai suatu cabang etika profesional yang terkait semata-mata dengan standar kode dan praktek yang dilakukan oleh para profesional di bidang komputasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam penyampaian, kami mohon maaf. Bagi teman-teman yang masih belum memahami dengan materi yang telah kami sampaikan, silakan ajukan pertanyaan di grup WhatsApp. Terima kasih. Selamat pagi.